Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Yang kami hormati dan yang terhormat segenap pengurus NU, pengurus Nahdlatul Ulama MWCNU cabang Geger, yang kami hormati segenap panitia ngaji bareng kader NU Geger, yang kami hormati segenap sahabat online ngaji NU di Geger ini. Semoga pada malam hari ini kita diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ngikutin sampai akhir, mulai dari awal sampai akhir nanti, baik di awal jadwalnya seperti malam seperti biasa, sampai jadwal terakhir nanti ditutup sarangan Al-Mukarram Lora Ismail atau diisi sarang Lora Ibrahim. Moga-moga bisa ngereng terus. Malam Kak Dinto boten kaule parenge tugas untuk mengisi dua hal. Yang pertama bab tentang nuzul Quran, yang kedua tentang Lailatul Qadar. Dan insya Allah mungkin yang Lailatul Qadar sedikit saja, karena memang ini babnya juga panjang dan lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran kita mengetahui bahwasannya pada malam Ramadan ini kita tahu bahwasannya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW li hidayatil basyariyati. Al-Quran itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk tujuannya adalah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya ditunjukkan pada satu kaum, bukan hanya ditunjukkan pada beberapa kaum, tapi Al-Quran ini ditunjukkan kepada seluruh alam semesta, penduduk alam semesta, terkhusus ditunjukkan kepada umat manusia, li hidayatil basyariyah, ditunjukkan kepada umat manusia. Fakana nuzulahu hadisan. Nikah bahwasannya turunnya Al-Quran itu sesuai dengan peristiwa yang sangat agung. Bahwasannya turunnya Al-Quran nikah sesuai dengan peristiwa-peristiwa besar, menunjukkan peristiwa yang sangat besar pada zaman tersebut. Karena apa? Karena sejak zaman fatrah atau kekosongan utusan, mulai dari Nabi Isa ke masuknya kepada zaman Nabi Muhammad itu sangat jauh masanya, terpaut kurang lebih 600 tahunan. Jadi tentulah ini menunjukkan bahwasannya turunnya Al-Quran ini menjadi suatu peristiwa yang sangat agung, dan juga menunjukkan Allah menunjukkan kedudukan ini jalalan yu'adzana bimakanatihi, bahwasannya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan kedudukan Al-Quran ini dan kedudukan Kanjeng Nabi itu sendiri pada siapa? Ditunjukkan kepada ahlus samai wa ahlul ardi, ditunjukkan kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, bahwasannya Al-Quran ini dan Nabi yang diutus dan Nabi Muhammad yang diutus ini adalah berkedudukan sangat agung, baik di mata langit ataupun di mata penduduk bumi. Fa'inzalahul awal fi lailatul qadar. Nah, ini bahwasannya Al-Quran ini bukan hanya diturunkan pada malam bulan Ramadan saja, melainkan juga diturunkan bertepatan pada hari Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat dirindukan, dinantikan oleh penduduk bumi, khususnya orang-orang Islam yang berpuasa pada bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar ini fadilahnya sangat besar. Mungkin nanti akan ada pembahasan lagi
pada waktu yang lain nanti akan ada yang membahas. Nah, di sini saya hanya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang nuzul Quran dan Isra Mi'raj. Nah, Al-Quran pada awalnya diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu bertepatan pada bulan Ramadan. Asy'aril alamil alawiyati. Ini menunjukkan bahwasannya memberitahu kepada seluruh penduduk alam al-alawiyati min malaikatillahi bisyarafil ummati. Berharap bahwasannya adanya Al-Quran ini yang sangat luhur kedudukannya ditunjukkan kepada seluruh penduduk langit mim malaikatillah, ketunjukan kepada seluruh umat malaikatnya Allah, bisyarafil ummatil muhammadiyatil akramahallahu bihadhihi risalah. Jak gampang orang mutra ada boda nikah. He para malaikat sengko andi nabi saya terakhir ya reh. Jeling ben sampean kok motoronah Al-Quran risalah terakhir yang akan sampai, yang risalah terakhir dan yang paling mulia daripada risalah-risalah sebelumnya. Memang tidak ada bedanya risalah pertama, kedua, ketiga sampai risalah Al-Quran, tapi ini yang paling mulia. Meskipun risalah sebelumnya itu juga mulia, tapi juga ada yang lebih mulia, yaitu Al-Quranul Karim yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ditunjukkan betul oleh Allah kepada para malaikatnya Allah. Di mana malaikatnya Allah di seluruh alam semesta ini ditunjukkan oleh Allah, ini loh risalah terakhir yang akan saya berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Allati akramahallahu bihadhihi risalatil jadidah litakuna khaira ummatin ukhrijat linnasi. Tujuannya adalah agar kita ini menjadi keluaran, produk. Nah, bahasan keluaran sih. Produk terakhir yang menjadi produk terbaik yang dikeluarkan oleh umat manusia. Di mana produk terakhir ini haruslah terbaik, baik mesinnya, hatinya, baik fisiknya, tenaga yang kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah, baik niatnya harus selalu beribadah kepada Allah. Nah, ini menjadikan bukti bahwasannya Al-Quran itu adalah risalah terakhir yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini tujuannya Allah kenapa kok sampai ditunjukkan kepada para malaikat ini. Allati akramahallahu bihadhihi risalah al-jadidati litakuna khairu ummatin ukhrijat linnasi. Nah, di sini kita belajar betul bahwasannya dari turunnya Al-Quran ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah agar kita belajar betul dari Al-Quran, dari setiap ayat-ayat Al-Quran ini, bahwasannya Al-Quran ini sangat mulia di mata penduduk langit, juga di mata penduduk dunia. Agar apa? Agar menjadi khairu ummatin ukhrijat linnasi, agar mendapatkan produk yang lebih, mendapatkan produk keluaran produk ini, keluaran produk dari belajarnya Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, menjadikan umatnya Kanjeng Nabi itu khairu ummatin. Bukan hanya khairu ummatin saja, tapi ada kelanjutan ukhrijat linnasi, menjadi keluaran dari manusia yang lebih bagus daripada sebelumnya. Karena kenapa? Orang-orang yang sebelumnya itu berbeda dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bedanya di mana? Ketika umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, ketika diturunkan sebuah surat, sebuah risalah kepada seorang utusan, kepada utusan pada masa itu hanya diperintahkan hanya untuk kaum-kaum tertentu saja. Di luar kaum itu tidak. Tapi ketika di dalam risalah Al-Quran ini, di dalam risalah Al-Quran ini, semuanya diperintahkan untuk mengikutinya. Tapi entah dia mau mengikuti atau tidak, itu terserah mereka. Nah, hebatnya di situ. Ketika satu kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Musa, itu hanya tertentu, risalahnya tertentu untuk orang-orang kaum tersebut saja. Di luar itu tidak menjadi haknya. Tapi ketika Nabi Muhammad, kaum Nasrani, kaum Yahudi, semuanya menjadi masuk. Nah, karena risalah ini uzma, risalah yang sangat agung, risalah yang sangat tinggi, risalah yang sangat mulia di mata as-samawiyah. Para penduduk ahli sama dan ahli ardi semuanya mengakui betul bahwasanya betapa agungnya risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini
Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa Al-Quran itu diturunkan secara step by step, bahasanya anak-anak kuliah ki. Step by step, on laonan jarang menturun. Nah, tung situng, dayah, mereda nekah. Sesuai dengan anjuran dokter. Ketika dokter menganjurkan ini, lakukan ini. Ketika dokter melakukan ini, silahkan lakukan. Ketika tidak, jangan. Nah, itu mengikuti sesuai kondisinya Kanjeng Nabi dan kondisi masyarakatnya Kanjeng Nabi pada saat itu. Tidak mungkin contoh real ketika kita memiliki anak atau ketika kita memiliki adik lah, ketika kita memiliki saudara atau saudari, adik kecil kita ingin membeli jajan, ingin membeli mainan, maka seorang adik ataupun seorang kakak atau orang tua itu tidak akan memberikan langsung uang blek 100.000, tapi secara bertahap. Sampean ngobrolin apa? Oke, paling sesuai kebutuhan adik atau anak tersebut. Tidak mungkin ketika seorang tua atau kakak yang sayang kepada adik atau anaknya tersebut, tidak mungkin langsung diberikan blek langsung. Kaget, kasihan, begitu. Maka Allah pun juga menunjukkan kasih sayangnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sengkole sayang dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah juga tidak sayang kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Sayang. Tapi yang lebih disayang oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Betapa beruntungnya kita yang hidup di masa ini, pada saat ini, pada detik ini, menyadari bahwasannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam kategori khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah melalui risalah, melalui kitab dasar risalah yang berupa Al-Quranul Karim. Betapa bangganya kita, betapa mulianya. Namun di sini kenapa? Pertanyaan kenapa Allah menurunkan secara step by step. Nah ini, di sini berbedanya antara umat sebelum Kanjeng Nabi dan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya Al-Quran itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ketika nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya itu diturunkan risalahnya kepada Rasul tersebut secara langsung, secara dahsyat, mablek langsung diberikan kepada utusan. Baik Nabi Musa, baik Nabi Isa dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad, itu diturunkan secara langsung, seluruhnya Al-Quran secara langsung, tapi ngetem dulu, parkir dulu di mana? Parkir di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu bahasanya kita adalah langit sab pertama. Nah, jadi Al-Quran itu semuanya diturunkan blek sampai mentok nyampe di langit sab pertama, atau bahasa kitab itu Baitul Izzah, itu diturunkan di sana, ngetem dulu. Kapan diturunkannya secara step by step itu? Ketika Kanjeng Nabi memiliki peristiwa yang sangat membutuhkan sebuah petunjuk dari Allah, maka Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, beri malaikat Jibril, paring akin, paring oneng katanya. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, bahwasannya rasul-rasul sebelumnya itu diberikan risalah secara blek, langsung, full, mulai dari ayat pertama sampai khatam, semuanya diberikan. Dan ini fi inzalil kitab samawati qabla atharid dahsyati, bahwasannya semuanya itu diberikan oleh Allah ketika diberikan oleh Allah kepada seorang Rasul di zaman Samawi. Samawi itu sebelum zamannya Nabi Muhammad. Dan mereka tidak langsung percaya dengan turunnya risalah tersebut. Apakah benar atau tidak? Mereka akan percaya seutuhnya ketika mereka menemukan hamlatul qaumi 'alal mumarati fihi min asraril hikmatil ilahiyati. Mereka akan mempercayai bahwasannya risalah itu benar dari Allah kepada seorang utusan ketika menemukan sebuah hakikat atau menemukan rahasia-rahasia hikmah yang terdapat di dalam risalah yang diberikan kepada seorang utusan tersebut. Sebelum itu mereka belum percaya, karena memang mereka belum menemukan rahasia hikmah yang terdapat di dalam risalah yang disampaikan oleh Allah kepada utusan pada zaman itu. Zaman kapan? Zaman Samawi. Zaman Samawi itu zaman sebelum zaman Kanjeng Nabi ada. Nah, sebelum mereka menemukan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam risalah, maka mereka tidak akan percaya apakah betul ini benar-benar risalah yang diberikan oleh Allah, apakah betul ini risalah yang disampaikan oleh Allah kepada utusan, apa bagaimana. Mereka masih memikirkan itu.
Karena mereka masih cinta betul, karena mereka masih benar-benar masih bisa menyembah, masih bisa meyakini dan masih bisa terpisah dari agama yang disampaikan oleh utusan pada saat itu. Masih mang-mang bahasa nih, mang-mang. Engkau ki nyembah berhala, engkau ki nyembah patung, engkau ki nyembah apoi dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak langsung diterima secara utuh oleh umatnya para utusan sebelum Kanjeng Nabi. Ketika sudah masuk di zamannya Kanjeng Nabi, maka orang-orang pada saat itu juga tidak langsung bisa menerimanya. Maka Kanjeng Nabi dengan trik apa agar risalah tersebut bisa diterima dengan baik oleh para umatnya, yaitu dengan cara tek-ngetek ada. Tek-ngetek neka on-laonan mulai dari keluarganya dulu, kemudian anak-anaknya, kemudian para sahabatnya, kemudian orang-orang terdekatnya, kemudian seluruh masyarakat di Makkah itu mendapatkan fatwa, mendapatkan risalah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya semua orang secara perlahan demi perlahan mendapatkan petunjuk dari risalah yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya. Risalatul uzma jumlatan wahidatan yaqna'u bihal qaum ma'a ma hum alaihi min sulfur. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi secara step by step, ini menunjukkan bahwasannya yang pertama contoh yang kami berikan tadi, seperti halnya orang tua yang sayang kepada seorang anak, meskipun orang tua tersebut kaya raya, mempunyai banyak harta benda, ketika sayang kepada seorang anak, tidak mungkin seorang tua tersebut memberikan seluruhnya apa yang diminta oleh anak. Tapi seorang orang tua itu akan memberikannya secara perlahan, secara sesuai kebutuhannya. Meskipun ngerengek kadin apa mana benefu to anak-anak nikah, maka orang tua tidak akan memberikannya. Dengan cara apa? Dengan cara diberi arahan, ndak kena bahaya, ndak nikah. Allah juga seperti itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya Allah kepada Kanjeng Nabi, saking cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi, Allah memberikan wahyu tersebut secara step by step, mengikuti peristiwa ala tiba'an tathbitan liqalbihi. Mengikuti peristiwa apa yang terdapat yang dialami oleh Kanjeng Nabi, maka ayat akan turun. Kondisi bagaimana Kanjeng Nabi mengalami pada saat itu, ayat akan turun. Seperti halnya ketika salah satu istri Kanjeng Nabi mendapatkan fitnah, maka semua ayat Al-Maidah itu, surat Al-Maidah diturunkan oleh Allah secara full, khusus nih kan. Khusus surat Al-Maidah khusus turun kepada Kanjeng Nabi secara utuh penuh. Pada khususnya surat Al-Maidah. Kenapa? Karena saking kritisnya kondisi pada saat itu, salah satu istri Kanjeng Nabi mendapatkan fitnah yang luar biasa. Akhirnya turunlah surat Al-Maidah secara utuh penuh, yang semuanya ayat surat Al-Maidah ini dikawal oleh 70.000 malaikat. Hebat surat Al-Maidah itu. Hebat. Akhirnya lanjut pembahasan bahwasannya yang pertama untuk mengikuti peristiwa setiap kondisi Kanjeng Nabi. Yang pertama, kenapa kok sampai secara step by step? Itu yang pertama, mengikuti kondisi pengalaman yang dirasakan, yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, tathbitan liqalbihi, yaitu untuk menenteramkan, untuk menenangkan, untuk mengobati kegelisahan Kanjeng Nabi Muhammad. Gelisah seorang Kanjeng Nabi itu ketika tidak mendapatkan peringatan, ketika tidak mendapatkan petunjuk dari Allah secara langsung melalui malaikat Jibril, Kanjeng Nabi itu resah sekali, susah. Bayangkan, ketika ada seorang anak muda, nikah. Kita kenal hubungan antara anak muda dan mudi itu berbeda dengan orang dewasa. Ketika hubungan seorang anak muda dengan kekasihnya, sering kita berhubungan lancar, sering kita berhubungan sangat baik, komunikasi lancar, komunikasi juga enak, ngobrol juga nyambung dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba
Salah satu dari kekasih itu tidak pernah ngubungin sama sekali. Betapa galaunya kekasih ini. Kenapa kok tidak ngubungin lagi? Kenapa kok gak SMS? Kenapa kok gak WA? Kok gak WhatsApp? Nah, ini menjadi kegalauan tersendiri bagi seorang kekasih yang tidak dihubungi oleh kekasihnya. Jadi ketika Kanjeng Nabi tidak mendapatkan wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Kanjeng Nabi itu gelisah, resah, galau. Nah, itu menjadikan kegelisahan. Kemudian Allah menurunkan wahyu yang berupa beberapa ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril untuk menenangkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu. Ditasbitan alaihi tibaan tasbitan liqalbi, untuk menenteramkan hatinya Kanjeng Nabi. Hingga turunnya ayat Al-Quran tersebut secara perlahan hingga sempurnalah agamanya Allah. Hatta akmalullahu dini, sehingga sempurna agamanya Allah yang disampaikan, yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi pun sudah selesai tugas pada saat itu. Pada usia berapakah kita tahu bahwasanya Kanjeng Nabi itu wafat pada usia 63 tahun. Tapi kita tidak tahu seberapa lama Kanjeng Nabi itu berada di Mekah, seberapa lama Kanjeng Nabi itu berada di Madinah, seberapa tahun usia keberapakah Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul, dan pada usia berapakah Kanjeng Nabi itu hijrah. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit saja tentang yang di luar nuzul Quran, bahwasannya Kanjeng Nabi itu berada di Mekah selama kurang lebih 53 tahun. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah, yaitu dan berdiam diri mukim selama 10 tahun di Madinah. Dan kita tahu betul betapa beratnya perpindahan antara Mekah menuju Madinah, itu sangat berat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu menggunakan trik bagaimana ketika kita keluar dari Madinah tidak berbondong-bondong, tidak bersama-sama. Dan tidak bersama-sama itu berbahaya sekali. Karena ketika kita bertemu musuh di tengah perjalanan, kita akan langsung habis. Karena kekuatan kita untuk berperang ketika bertemu dengan musuh sangat kecil. Pada saat kapankah Kanjeng Nabi itu keluar dari Mekah menuju Madinah, hijrahnya? Yaitu pada waktu pada waktu pertengahan malam. Pada waktu musuh sedang tidur, Kanjeng Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah. Dan jalur yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi itu berbelok, akaleb. Biasanya kita menuju Arosbaya mengikuti jalur Nekah, Kompengan sampai di Arosbaya. Tapi ketika kita ingin ke Arosbaya, kita kotulebet namera dulu. Nah, Nekah. Itu sangat berat bagi Kanjeng Nabi. Sangat berat karena keluarnya Kanjeng Nabi menuju Mekah itu dari Mekah menuju Madinah itu penuh perjuangan dan penuh dengan trik bagaimana tidak bertemu dengan musuh, bagaimana tidak berperang dengan sesama umatnya Kanjeng Nabi sendiri, tidak kehilangan nyawa karena mempertahankan keselamatan masing-masing. Nah, tapi kalau terpaksa tidak masalah. Nah, dan uniknya lagi Kanjeng Nabi di sini, Kanjeng Nabi itu kita tahu bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin. Dan hijrahnya Kanjeng Nabi ini juga unik. Uniknya bertepatan juga pada hari Senin. Dan juga ketika Kanjeng Nabi ju'ilar Rasul, ketika diutus menjadi seorang utusan pun bertepatan juga pada hari Isnin. Dan meninggalnya Kanjeng Nabi juga bertepatan pada hari Isnin. Sangat luar biasa Kanjeng Nabi itu sudah diatur oleh Allah, semuanya sangat kronologis, sangat istimewa, sangat penuh dengan haru dan pilu. Harunya ketika kita setiap mengingat asmanya Kanjeng Nabi, kita tiba-tiba merasa haru. Ketika kita mendengar wafatnya Kanjeng Nabi, kita juga merasa merinding dan juga ingin meneteskan air mata. Betapa sedihnya seluruh umat, betapa sedihnya seluruh penduduk Madinah ketika mendengarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat. Betapa sedihnya seluruh alam semesta ketika ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi.
Sedih luar biasa. Bahkan satu ketika, satu momen ketika ditinggalkan wafat oleh Kanjeng Nabi, setelah beberapa bulan, kemudian salah satu sahabatnya Kanjeng Nabi yang bernama Bilal. Bilal ini suaranya gak seberapa bagus, tidak bagus bahkan. Dan warna kulitnya juga tidak seberapa putih, hitam malah. Bukan malah hitam, bungoh, ungu. Saking hitamnya warna kulit sahabat Bilal. Namun jangan salah sangka, ketika kita melihat fisik, maka semua orang itu tidak akan pantas dengan nafsu kita. Tapi ketika kita melihat sifat baik orang tersebut, melihat sifat kemuliaan orang tersebut, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita akan hormat kepada orang tersebut. Nah ini, ketika pada saat itu sudah lama sahabat Bilal itu tidak melantunkan adzan. Karena kenapa? Karena setiap sahabat Bilal tersebut melantunkan adzan, itu hanya sesuai dengan perintahnya Kanjeng Nabi. Pada satu ketika sahabat Bilal tersebut tidak tahan berada di Madinah, karena saking rindunya, selalu banyak setiap jengkal, setiap pojok, setiap titik yang berada di Madinah tersebut selalu mengandung kenangan-kenangan bersama Kanjeng Nabi. Selalu mengandung Selalu mengandung keindahan-keindahan bersama Nabi. Selalu menemukan titik-titik kerinduan bersama Nabi. Akhirnya sahabat Bilal tersebut tidak betah. Aku harus keluar dari Madinah. Kenapa sahabat Bilal? Aku tidak tahan di Madinah. Selalu menampak di wajahku, selalu terbesit di mataku bahwasanya Kanjeng Nabi selalu ada di sini. Maka aku harus keluar. Setiap sahabat Bilal tersebut mengingat Kanjeng Nabi, selalu meneteskan air mata. Akhirnya jarak beberapa bulan, pada saat itu tiba-tiba sahabat Bilal bermimpi bertemu Kanjeng Nabi. Bermimpi, di dalam mimpinya sahabat Bilal tersebut, Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat Bilal, "Hei Bilal, apakah kamu tidak merindukanku di Madinah? Kenapa kamu meninggalkanku dari kota Madinah?" Sahabat Bilal pun menangis karena merindukan Kanjeng Nabi. Akhirnya di dalam mimpi sahabat Bilal tersebut, sahabat Bilal menangis luar biasa. Sampai tersadarnya sahabat Bilal dari tidurnya pun dalam keadaan menangis. Akhirnya sahabat Bilal pun memberanikan diri untuk berziarah kepada makam Kanjeng Nabi. Maaf. Akhirnya sahabat Bilal pun memberanikan diri dan berangkat ke Madinah dengan rasa yang sangat berat. Akhirnya berziarah kepada Kanjeng Nabi. Singkat cerita, para sahabatnya Kanjeng Nabi
menyambut dengan sukacita sahabat Bilal yang berada di Madinah. Ketika disambut oleh sahabat Kanjeng Nabi, sahabat Bilal pun langsung memeluk seluruh sahabat Kanjeng Nabi dengan sukacita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Akhirnya sahabat pun merasa bahagia dengan hadirnya sahabat Bilal. Kemudian salah satu sahabat Bilal dari salah satu sahabat Kanjeng Nabi tersebut yang berupa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya, dan juga Sayyidina Ali meminta kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, ini sudah masuk waktunya sholat. Ya toreh sholat. Tapi tolong kami meminta kepadamu, wahai Bilal, untuk melaksanakan adzan di sini." Namun sahabat Bilal langsung kaget. Betapa kagetnya sahabat Bilal ketika diminta untuk adzan pada waktu itu. Karena tidak ada yang bisa meminta untuk melaksanakan adzan kecuali, tidak ada yang memerintah adzan kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat Bilal pun langsung menolak pada waktu itu. Tidak, aku tidak akan melaksanakan adzan. Tidak, karena tidak ada yang pernah menyuruhku kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan adzan. Aku tidak bisa. Akhirnya sahabat Bilal pun mengundurkan diri menjauh dari tempat itu. Namun singkat cerita, tiba-tiba cucu Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan dan Husain pun datang mendekati sahabat Bilal dan meminta kepada sahabat Bilal, "Wahai Bilal, wahai paman Bilal, wahai Bilal, tolonglah adzan agar rindu kami ini terobati kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Agar rindu kami terasa terobati kepada Kanjeng Nabi, wahai Bilal, tolonglah adzan. Karena yang minta cucu Nabi yang bernama Sayyidina Hasan dan Husain, yang kedua-duanya sangat mirip fisik dan rupanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan sahabat Bilal pun langsung memeluk kedua cucu Nabi tersebut, lalu mencium kedua sahabat Nabi tersebut. Setelah memeluk dan mencium kedua cucu sahabat Nabi tersebut, akhirnya Bilal menguatkan diri dan menguatkan hatinya untuk melaksanakan adzan. Singkat cerita, sahabat Bilal pun naik ke atas mimbar, naik ke atas menara yang tinggi. Kemudian sahabat Bilal melaksanakan adzan. Ketika sahabat Bilal melaksanakan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba seluruh penduduk Madinah merasa merinding dengan suara adzannya sahabat Bilal. Kemudian seluruh penduduk Madinah mempertanyakan, apakah Kanjeng Nabi hadir lagi? Apakah Kanjeng Nabi hidup kembali? Apakah Kanjeng Nabi hidup kembali di masa ini? Akhirnya
sahabat Bilal pun melanjutkan adzannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu sahabat Bilal langsung semaput, langsung pingsan. Karena saking beratnya menyebut asmanya Kanjeng Nabi. Karena saking beratnya menahan rindu kepada Kanjeng Nabi pada saat itu. Dan seluruh penduduk Mekah pun merasa seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad hadir kembali pada saat itu. Di sini menceritakan betapa hebatnya sahabat Bilal, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya rasa rindu kepada Kanjeng Nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai dan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada pembahasan bahwasannya nuzul Quran, Al-Quran ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam bulan Ramadan, yang mana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad, di mana Al-Quran ini tujuannya adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuannya adalah memberikan petunjuk, memberikan jalan, memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan membedakan antara petunjuk dan selainnya, membedakan antara itu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan, yang dimana pembahasan yang pertama fa'inzalahul awwalu fi lailatul qadar, dimana Lailatul Qadar itu hanya terdapat di dalam bulan Ramadan, dimana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mana bulan tersebut adalah bulan yang mubarakah. Juga disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Ad-Dukhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Kemudian surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di dalam 3 ayat tersebut menunjukkan di mana kedudukan Al-Quran itu sangat mulia, dan dan Al-Quran tersebut sangat mulia dan diturunkan pada hari yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, dan diturunkan di bulan yang juga penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini dan mendapatkan malam yang kita harapkan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pembahasan selanjutnya masih dalam pembahasan nuzulul Quran, bahwasannya wa qad kana ghuzwatu badrin fi Ramadan wa yu'ayyidu hadha ma 'alaihi al-mahquq fi haditsin an Aisyah qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'yah as-sadiqatu fin naumi. Pada saat sebelum Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang bertempat di Gua Hira. Gua Hira ini adalah yang mana gua yang hanya cukup ditempati oleh 3 orang, itu pun sempit, dan hanya cukup bergantian melaksanakan sholat. Posisi Gua Hira ini yang mana menjadi tempat yang sangat mulia, yakni tempat diturunkan pertama kalinya ayat Al-Quran oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Gua Hira. Gua Hira ini posisinya adalah ketika kita masuk ke dalam Gua Hira, kita langsung mampu melihat Masjidil Haram.
mampu melihat Ka'bah. Maka di posisi tersebut Kanjeng Nabi merasa nyaman, merasa tenang, merasa cukup untuk berada di situ, melakukan tahannus, melakukan uzlah, melakukan penyendirian untuk melakukan apa? Bahasan tahannus itu beribadah kepada Allah. Jadi turunnya Al-Quran itu di dalam Gua Hira bertepatan pada bulan Ramadan, bertepatan juga pada malam Lailatul Qadar, yaitu berada di Gua Hira. Qoril Hira bahasanya. Ketika sebelum mendapatkan wahyu tersebut, Kanjeng Nabi didatangi sebuah mimpi, yang mana mimpi tersebut, ketika seorang nabi bermimpi, tentulah mimpi tersebut sangat benar. Pertanyaannya, ketika kita bermimpi, kebenarannya dipertanyakan. Tapi ketika Kanjeng Nabi bermimpi itu sangat benar, karena Kanjeng Nabi. Ketika kita bermimpi, mimpinya dipertanyakan kebenarannya. Kanjeng Nabi itu ketika bermimpi seakan-akan datang seorang yang ada seorang yang datang dengan cahaya yang sangat terang. Ketika datang orang tersebut, fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Kanjeng Nabi itu melihat seakan-akan terangnya orang tersebut yang datang kepada Kanjeng Nabi, seakan-akan terangnya pada mithla falakis subhi, bagaikan cahaya yang terang seperti terangnya pada waktu pagi. Itu terang, begitu terang menderang. Akhirnya ketika terangnya cahaya tersebut datang kepada Kanjeng Nabi di dalam mimpinya, kemudian mendekat, kemudian masuk ke dalam jiwanya Kanjeng Nabi, masuk ke dalam hatinya Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi pun merasa butuh untuk menyendiri, merasa butuh untuk melakukan ibadah sendiri kepada Kanjeng Nabi, antara Kanjeng Nabi dengan Tuhannya, yaitu Allah. Maka Kanjeng Nabi pun meminta izin kepada Sayyidah Khadijah. Nah, di sini kita belajar lagi bahwasannya Kanjeng Nabi pun masih meminta izin kepada Sayyidah Khadijah untuk melakukan ibadah. Ibadah pun masih meminta izin kepada istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Apalagi melakukan hal lain gitu loh. Nah, kita sekarang laki-laki juga tidak boleh semena-mena untuk melakukan apapun tanpa seizin pasangan kita. Sebenarnya boleh-boleh saja Kanjeng Nabi tidak meminta izin kepada Sayyidah Khadijah. Tapi karena Kanjeng Nabi adalah orang yang lembut, orang yang penyayang, orang yang penuh dengan kasih dan cinta kepada semuanya alam semesta, maka Kanjeng Nabi pun memberikan contoh kepada kita saat ini bahwasanya ketika Kanjeng Nabi pun ingin melakukan ibadah, melakukan tahannus di dalam Gua Hira, Kanjeng Nabi pun meminta izin kepada Sayyidah Khadijah, istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai, yang sangat disayangi dibandingkan istri-istri Kanjeng Nabi yang lain. Sangat disayang, sangat dicinta, sangat dirindu oleh Kanjeng Nabi. Karena dialah perempuan pertama yang langsung beriman kepada Kanjeng Nabi, bahkan juga menyadari kenabian Kanjeng Nabi dan kerasulan Kanjeng Nabi sebelum diutusnya Kanjeng Nabi menjadi seorang utusan. Akhirnya turunlah ayat tersebut di dalam Gua Hira yang berupa Iqra. Pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu tersebut, Kanjeng Nabi langsung merasa sangat takut, merasa sangat galau, merasa sangat gelisah karena Kanjeng Nabi tidak mengenal siapa yang datang pada saat itu di dalam Gua Hira. Ketika Kanjeng Nabi menyangka ini apakah mimpi atau bukan, apakah ini sadar atau tidak diriku pada saat ini. Akhirnya Kanjeng Nabi pun diberikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, mana. Tsumma hubbiba ilahil khala, tsumma yarji'u ilal Khadijah radhiyallahu an, hatta fa'aja'ul haqqu fi ghari Hira, faja'ahul maliku fihi faqala Iqra. Kemudian Kanjeng Nabi pun diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra. Maka Kanjeng Nabi yang terkenal dengan ummi atau tidak bisa menulis dan membaca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma ana biqari'in, wahai Jibril. Kalau diceritakan, wahai Jibril, apa yang harus aku baca? Aku ini tidak bisa membaca. Aku ini adalah ummi. Aku ini adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Seandainya Allah memberikan keilmuan dan kepintaran kepada Kanjeng Nabi untuk bisa membaca dan menulis, maka tentulah kita pada saat ini menyangka bahwasannya Al-Quran itu tulisan tangan dan karangan Kanjeng Nabi. Maka Allah memberikan kedudukan Allah dengan kedudukan ummi.
tidak mampu membaca dan menulis. Fa akhadhani faghadhani hatta balagha minil juhdu. Tsumma arsalani faqal. Kemudian malaikat Jibril pun merangkulku, menyentuhku, kemudian merangkulku sehingga aku merasa letih. Hatta balaghani minni al-juhdu tsumma arsalani. Kemudian setelah malaikat Jibril menyentuh dan merangkulku sehingga saya merasa letih, saya merasa berat dengan rangkulannya malaikat Jibril, faqala. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan perintahnya, Iqra ya Muhammad, Iqra Muhammad, Iqra. Bacalah wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, faqultu. Maka saya menjawab, ma ana biqari'in. Apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya baca? Apa ya wahai Jibril, apa yang saya baca? Saya ini ummi, saya ini tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian malaikat Jibril yang kedua kalinya faghudhiyasani hatta balagha minil juhdu. Kemudian malaikat Jibril menyentuh dan merangkul kembali Nabi Muhammad sehingga kanjeng Nabi Muhammad merasa letih dan berat ketika dirangkul oleh malaikat Jibril. Mungkin malaikat Jibril pada saat itu berupa orang yang ganteng dan besar. Faqala, kemudian setelah merangkul dan memeluk kanjeng Nabi, kemudian memerintahkan kanjeng Nabi, faqala, Iqra ya Muhammad, Iqra. Bacalah. Maka kanjeng Nabi dengan yang terakhir kalinya ini, ma ana biqarin, menjawab dengan saya juga belum bisa membaca wahai Jibril. Kemudian malaikat Jibril yang ketiga kalinya merangkul dan memeluk kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi merasa capek setelah dirangkul malaikat Jibril. Tsumma arsalani faqal, kemudian malaikat Jibril memerintahkan yang ketiga kalinya kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir ayatnya. Kemudian kanjeng Nabi mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya, ketika malaikat Jibril ini memerintahkan kanjeng Nabi Muhammad untuk membaca, apakah berupa kertas besar, apakah berupa tulisan, atau berupa apa yang disodorkan kepada kanjeng Nabi, atau berupa apa? Nah, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Hatta balagha ma lam ya'lam. Kemudian setelah mendapatkan wahyu tersebut yang pertama turun di Gua Hira, maka kanjeng Nabi pun summa hubbiba summa yarji'u ilal Khadijah radhiyallahu anha fatazawwadahul. Kemudian kanjeng Nabi datang kepada Sayyidah Khadijah dalam keadaan menggigil luar biasa, dalam keadaan gelisah yang luar biasa, sampai Sayyidah Khadijah bahkan hampir tidak mengenal kondisi kanjeng Nabi pada saat itu. Bahwasanya ini menunjukkan kanjeng Nabi itu adalah perawakan orang yang sangat tenang, perawakan orang yang sangat anteng, perawakan yang sangat halus. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah itu tidak mengenal kondisinya kanjeng Nabi pada saat itu. Sampai-sampai kanjeng Nabi menggigil luar biasa, gelisah luar biasa, bingungnya luar biasa. Akhirnya kanjeng Nabi meminta untuk diselimuti. Akhirnya sareng Sayyidah Khadijah, kanjeng Nabi diselimuti. Dengan ditenang-tenangkan. Cek orang yang semakin nikah empon sampai tenang, tak pun apa nikah makhluk ke Allah, sampai cek takok, sampai cek kebater nikah utusna Allah saya datang de ajunan wahai kanjeng Nabi, patenang sampean cek kebater cek takok. Cek kebater cek takok nikah makhluk ke Allah. Akhirnya kanjeng Nabi berangsur-angsur tenang sehingga sembuh seperti sedia kala. Seperti kebiasaannya kanjeng Nabi dalam keadaan biasa, sangat tenang, santun dan penuh, terlihat tampak berseri-seri dan penyayang. Yang terakhir adalah pembahasan tentang, ya Allah terlalu panjang ini. Pembahasan tentang Lailatul Qadar. Bukan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu ketika fil lughat, Isra dan Mi'raj itu adalah Isra itu perjalanan Isra itu adalah perjalanan, sedangkan Mi'raj itu naiknya. Ketika Isra perjalanan ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu, itu adalah perjalanan antara satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan Mi'raj itu adalah naiknya kanjeng Nabi ke mana? Naiknya kanjeng Nabi ke langit sab ke-7 sampai bertemu dengan kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Sekilas dari saya tentang Isra dan Mi'raj. Ngereng, moga-moga pertemuan malam kadin toneka
bermanfaat barokah setiah kula pak sareng panjenengan sedaya oleh barokahna Quran, oleh barokahna Ramadan, oleh hadiah Lailatul Qadar. Juga yang lebih penting lagi, kita bertambah cintanya kepada Kanjeng Nabi, sahabat dan keluarganya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل دعانا بحرمة الفاتحة. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang luar biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.